Dinikahi Mafia Tampan bab 28. Amber, tolong jangan begitu, pinta Nick. Namun ia berusaha tetap lunak di hadapan Amber. Kamu yang jangan begitu. Sudah sebulan lebih kita nggak punya quality time. Masa kamu masih mau nyuekin aku sih? Keluh Amber. Ia pun duduk di pangkuan Nick dengan begitu manjanya. Astaga, kenapa Jo lama sekali? Kalau begini caranya aku bisa hilaf, batin Nick. Ia selalu bisa menghindari Amber jika sedang tidak bertemu. Namun jika sudah berhadapan, sebagai lelaki Nick jadi lemah karena Amber selalu menggodanya. Nick mengambil minum yang tadi dibawakan oleh Amber. Ia meneguknya untuk mengulur waktu. Ayolah Jo, kenapa kamu sangat lama sekali? Batin Nick. Saat Nick sedang minum, Amber tidak tinggal diam. Ia mengecupi leher Nick dan menggerayangi tubuhnya. Sebab wanita itu tahu kelemahan Nick ada di sana. Amber, aku sedang minum. Bisa tersedak kalau kamu ganggu terus. Keluh Nick. Sejak kapan kamu merasa terganggu hanya karena aku seperti ini? Biasanya jika aku melakukan yang lebih dari ini pun kamu justru akan senang. Jawab Amber. Ia kesal karena Nick terus menghindarinya. Kamu tuh kenapa sih? Aku merasa kamu berubah setelah menikah. Atau jangan-jangan kamu memang udah ada rasa sama dia? Tanya Amber kesal. Kenapa kamu jadi begini? Biasanya kamu selalu percaya diri. Nick tidak mengelak. Ia malah balik bertanya. Gimana aku gak begini? Kekasihku malah menikah dengan wanita lain. Kenapa sih dulu kamu gak nikahin aku aja? Kan kita jadi bisa bebas, gak sembunyi-sembunyi kayak gini. Keluh Amber. Tidak semudah itu Amber. Lagi pula dia wanita pilihan orang tuaku. Kalaupun aku menerimanya karena ada tujuan lain dan kamu tahu itu. Katanya kamu akan selalu mendukungku. Tapi mana? Tanya Nick. Sialan, mana sih ini Jo? Bikin aku makin gak nyaman aja. Batin Nick. Oke, sekarang aku minta bukti. Ucap Amber. Bukti apa? Tanya Nick heran. Puaskan aku seperti biasanya. Jika kamu menolak, artinya kamu memang sudah main hati dengan wanita itu. Kamu tahu kan aku bisa nekat? Ancam Amber. Nick menelan saliva. Ia bingung hendak menjawab apa. Hatinya sangat ingin menolak, namun ancaman Amber cukup membuatnya tak berkutik. Jika bukan karena Ima, aku pasti tak akan mungkin datang ke sini. Batin Nick kesal. Berada di posisi seperti itu saja sudah membuat Nick merasa berdosa. Saat Amber mendekatkan bibirnya ke bibir Nick, pria itu tidak bisa mengelak lagi. Ia hanya diam dan pasrah, sambil berharap Jo akan menyelamatkannya. Bahkan kini bibir mereka hanya berjarak 1 senti. Nick memejamkan mata karena ia sudah tidak bisa kabur dari wanita itu. Maafkan aku, Ima, batin Nick. Ting tong. Nick langsung terperanjat saat mendengar suara bel. Ia lega karena yakin itu adalah Jo. Ada tamu? Ucap Nick cepat. Kala itu Amber bahkan terguling di sofa karena Nick langsung berdiri. Nick, apa harus seperti itu? Tanya Amber sambil mendengus kesal. Maaf Amber, aku terkejut mendengar suara bel. Jawab Nick. Sudahlah, abaikan saja. Tidak mungkin ada tamu untukku. Paling itu cuma pelayan. Ucap Amber. Ia pun berdiri dan kembali menggerayangi Nick. Bel pintu kamar tersebut terus berbunyi. Bahkan pintu itu pun digedor-gedor hingga membuat Amber kesal. Fuck, siapa yang berani menggangguku? Maki Amber. Ia sangat emosi karena dirinya sudah hampir berhasil memancing Nick. Namun malah ada yang mengganggu. Lebih baik aku buka dulu pintunya, barangkali itu penting. Ucap Nick. Ia pun hendak melangkah ke pintu. Jangan aku aja, nanti kamu kabur. Ucap Amber kesal.
Akhirnya ia mengambil bedrock, kemudian berjalan ke arah pintu dan membukanya dengan kesal. Saat pintu itu terbuka, Jo langsung menerobos masuk. Gawat bos, Tuan Besar mencari Anda dan meminta bos untuk datang ke rumahnya sekarang juga, ucap Jo. Ia pura-pura panik agar meyakinkan Amber. Ada apa papi memanggil aku? Tanya Nick. Saya juga belum tahu, tapi sepertinya Tuan Besar sangat marah. Lebih baik kita ke sana sekarang, ajak Jo serius. Nggak bisa gitu dong, kamu nggak lihat kita lagi ngapain? Tegur Amber. Ia kesal sejak dulu Jo selalu mengganggu kesenangannya. Kalau Anda melarang bos pergi, berarti Anda ingin Tuan Besar datang ke sini. Asal Anda tahu, beliau pasti akan sangat murka jika mengetahui hubungan kalian. Dan pastinya Tuan Besar tidak akan tinggal diam. Jelas Jo. Aku nggak takut. Biarin aja. Siapa tahu dengan begitu aku akan dinikahkan dengan Nick. Jawab Amber santai. Oh, apa Anda yakin? Tapi menurut saya, Tuan Besar akan mendeportasi Anda dan meminta pihak berwenang untuk memblokir agar Anda tidak bisa masuk ke negara ini lagi. Ancam Jo. Amber langsung menoleh ke arah Jo. Jika Anda tidak percaya, silakan saja. Saya tidak masalah. Tapi Anda sendiri yang rugi karena tidak bisa menemui Bos Max di sini. Dan pastinya Tuan Besar pun tidak akan membiarkan Bos pergi ke luar negeri. Artinya, hubungan kalian sudah berakhir. Lanjut Jo. Ia sengaja menakuti Amber agar wanita itu tidak menentang lagi. Nick? Amber menatap Nick dengan tatapan malas. Jangankan kamu, aku saja tidak berani melawan orang tuaku, ucap Nick. Ia sudah siap pergi dari tempat itu. Tapi aku kangen kamu, Nick. Kapan kita bisa ketemu lagi? Tanya Amber manja. Kalau aku tidak sibuk, sekarang aku harus pergi dulu. Bye, ucap Nick. Ia pun berakting seolah sedang tergesa-gesa. Kemudian mereka berdua meninggalkan apartemen Amber. Ah, sialan. Maki Amber kesal. Sementara itu, Nick langsung menegur Jo karena datang terlalu lama. Kemana saja kamu? Apa kamu tidak tahu tadi aku hampir terjebak olehnya? Tegur Nick. Ia sangat emosi karena hampir saja melakukan kesalahan besar. Bagi Nick, dosa di masa lalu mungkin masih bisa dimaafkan oleh Ima. Sedangkan dosa setelah menikah, mungkin Ima tidak mau memaafkannya. Ya, seperti itulah. Nick yang belum mendapatkan hidayah masih lebih takut pada istrinya dibandingkan pada Allah. Maaf bos, aku bingung mau alasan apa. Tapi untung aku tidak terlambat kan? Tanya Jo bangga. Kalau sampai kamu terlambat, aku tembak kepalamu. Ancam Nick kesal. Jangan dong bos. Kalau aku ditembak, siapa yang nanti bisa bos percaya lagi? Canda Jo. Kamu ini, kerja tuh yang benar. Nick kesal karena apa yang Jo katakan memang benar. Selama ini hanya Jo yang bisa menyimpan rapat rahasianya, bahkan dari orang tuanya sendiri. Jo, panggil Nick. Iya bos. Jo balik bertanya. Parfum Amber nggak nempel di baju aku kan? Tanya Nick lagi. Jo pun mengendus-endus tubuh Nick. Wah, nempel bos. Jawab Jo jujur. Ya bener kamu. Nick pun panik. Serius, kalau bos nggak percaya, cium aja sendiri. Ucap Jo. Terus gimana dong? Nick bingung. Kita laundry express aja. Terus bos mandi. Di apartemenku ada 1 jam beres. Ucap Jo. Nick melihat ke arah jam tangan saat itu masih pukul 7.45. Oke, tapi jangan lebih dari 1 jam. Ancam Nick. Ia sedang ingin pulang karena rindu pada istrinya. Siap bos, sahut Jo cepat. Akhirnya mereka pun pergi ke apartemen Jo untuk mencuci pakaian Nick. Sambil menunggu laundry, Nick mandi untuk menghilangkan jejak Amber. Sial, dia sangat merepotkan. Batin Nick. 1,5 jam kemudian Nick sudah tiba di rumahnya. Awalnya ia hendak langsung masuk, namun Nick mengingat sesuatu. Ia yang sudah membuka pintu pun kembali menutup pintunya. Assalamualaikum, ucapnya pelan. Ia khawatir ada Ima di sana. Waalaikumsalam, jawab Bimar. Ternyata Ima tidak ada di ruang tamu.
Ima yang tidak biasa bergadang itu sudah tidur sejak jam 9 malam. Sebab ia harus bangun sebelum subuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Nyonya mana? Tanya Nick. Ia kecewa karena tak melihat Ima. Sepertinya Nyonya sudah tidur, Tuan. Ini kan sudah hampir jam 10, jawab Bibi. Nick melihat jam tangannya. Oh iya. Ya sudah, terima kasih, Bi. Ucap Nick, ia pun berlalu ke kamar. Assalamualaikum, ucap Nick saat masuk kamar. Kali ini ia tidak lupa sehingga Nick cukup bangga. Jika di rumah dirinya selalu melaksanakan sholat, lain halnya dengan di luar. Hari ini bahkan ia belum melaksanakan sholat lain selain subuh. Sepertinya dia memang mengantuk, gumam Nick. Namun ia yang sudah terlanjur bergairah karena ulah Amer itu tidak bisa tinggal diam. Meski istrinya tidur, Nick tetap ingin menuntaskan hasratnya. Maafkan aku sayang, aku tidak tahan, ucap Nick sambil melepaskan pakaiannya. Bersambung.